Hai, 1000 GP di Le Mans kemarin bukan saja menobatkan French GP jadi yang terbaik di 2022, tapi sepertinya akan menjadi yang terbaik juga nih di 2023 ini. Dengan jumlah penonton sepanjang weekend adalah 278.805 penonton, yang di hari Minggu saja bisa mencapai 116.692 orang. Banyak banget gak sih? Merinding kan? Ditambah lagi balapan yang disajikan juga gak main-main. Mulai dari kualifikasi yang benar-benar luar biasa, Tissot sprint yang penuh dengan drama, dan juga aksi salib menyalip di balapan hari Minggu. Benar-benar terbaik deh dari yang sudah berjalan di tahun 2023 ini. Diakui atau tidak diakui, kembalinya Marc Marquez di balapan Prancis ini benar-benar membawa perubahan dan suasana yang jauh lebih berbeda dan membuat minggu balapan menjadi lebih menarik. Setuju gak kalian? Mulai praktis di hari Jumat yang membuatnya berhasil langsung masuk ke Q2 dan berhasil mencatatkan waktu di posisi kedua setelah di detik-detik akhir juara dunia Pecco Bagnaia berhasil mengambil pole position dari dirinya. Dilanjutkan lagi dengan aksi salib menyalip di Tissot sprint dengan Pecco Bagnaia yang secara tidak langsung Marc Marquez sempat menyentuh Pecco. Tetapi Pecco sendiri bukannya marah tetapi malah menikmati balapan dengan Marc Marquez. Dan pembalap lain juga setuju bodi kelas MotoGP memang salib menyalip adalah daya pikat yang harusnya ada di setiap balapan. Bahkan dengan sangat bijak, Marc Marquez mengatakan, sebaiknya kita harus menghentikan pembicaraan soal penalti dan lain-lain seperti ini. Semua yang terjadi di tahun 2023 ini menurut versinya adalah racing insiden biasa. Dan itu memang hal yang memang perlu ada dalam olahraga balap MotoGP ini. Hanya satu kesalahan yang menurutnya pantas diberikan penalti, yaitu kesalahannya waktu di Portimao sehingga menyebabkan Miguel Oliveira cedera dan terjatuh. Dan masih menurut Marc Marquez, baiknya yang saat ini harus difikirkan adalah memberikan tontonan menarik agar MotoGP kembali menjadi pembicaraan. Kita langsung aja ke balapan di hari Minggu kemarin ya. Balapan sudah seru di lap awal ketika Jack Miller yang memimpin lalu duel hebat dengan Marc Marquez. Oh ya, tapi sayangnya ada beberapa insiden yang terlihat sangat menakutkan di balapan seri kelima ini. Tetapi untungnya tidak ada pembalap yang mengalami cedera serius. Pertama, Pecco dan Maverick Vinales clash. Setelah Vinales melewati Bagnaia, terlihat Bagnaia ingin secepatnya mengambil posisinya kembali dari Vinales. Vinales tidak melihat bahwa Bagnaia masuk dari sisi luar dan terjadilah benturan sebanyak 2 kali dan dua-duanya terjatuh di kerikil. Tidak ada yang cedera dari keduanya. Memang reaksi Vinales saat mereka terjatuh terlihat sangat kesal. Tapi itu wajar karena Vinales saat itu merasa memiliki pace yang sangat baik dan juga sudah mencoba menyalip dengan bersih. Keduanya saling bersitegang dan menyalahkan satu sama lain. Lalu dilakukan pembicaraan bersama dan mereka sepakat di depan race direction bahwa kejadian itu adalah racing insiden biasa. Dan sepertinya pembicaraan seperti ini sangat diperlukan nih jika ada peristiwa-peristiwa clash seperti itu. Jadi kedua pembalap dapat menyampaikan argumennya dan race direction pun dapat mendengar dan bisa lebih tepat dalam menentukan apakah perlu diberikan penalti atau tidak. Dan kecelakaan kedua terjadi pada Luca Marini yang saat itu dirinya kehilangan front tire-nya di turn 4 dan sebetulnya Luca Marini itu berhasil memberikan penyelamatan. Nah, di belakangnya itu ada Marco Bezzecchi dan Marco tuh melihat bahwa Luca nih lagi dalam kondisi istilahnya bisa untuk dibalap. Jadi Marco Bezzecchi berusaha untuk membalap. Alex Marquez yang berada di belakang Marco Bezzecchi melihat, oh Marco Bezzecchi mau ngebalap Luca nih. Oke deh, aku juga mau balap juga. Tapi memang saat itu tuh Alex tidak melihat bahwa Luca sedang dalam kesulitan atau sedang melakukan penyelamatan. Ketika Alex sadar, tapi udah terlambat dan terjadilah clash itu. Keduanya sama-sama terjatuh dan keduanya pun berada di racing line, tentu sangat mengerikan kan. Untungnya pembalap yang datang saat itu adalah Jorge Martin yang berhasil menghindar dari sisi luar dan pembalap selanjutnya menghindar dari sisi dalam. Jadi tidak ada pembalap yang sampai mengenai Luca Marini maupun Alex Marquez. Memang Luca Marini sempat membentur tangannya 2 kali. Pertama tangannya mengenai handlebar dan yang kedua ketika dia terjatuh membentur aspal pada bagian tangannya juga. Bersyukurnya pada saat X-ray pertama tidak terlihat adanya patah dan hanya memar-memar dan tentunya ada overstraight ya karena kan pasti gerakannya tidak sesuai. Pada insiden tersebut tidak ada yang menyalahkan siapa-siapa dan menganggap ini memang benar-benar sebagai racing incident aja. Jadi tidak mendapatkan penalti baik Luca Marini maupun Alex Marquez. Namun Alex Marquez mendapatkan penalti bukan dari insiden itu, melainkan insiden yang terjadi sebelumnya saat dirinya di tikungan 6
dan mengakibatkan Brad Binder melebar dan kehilangan banyak posisi. Kalau nggak salah sampai ke posisi 20 dan Alex Marquez mendapatkan penalti yaitu mundur 3 posisi pada grid di balapan mendatang. Dan selain itu ada beberapa crash lainnya seperti Jack Miller, Joan Mir, dan mereka mengatakan bahwa ini terjadi akibat sesuatu yang natural sih kalau di sirkuit Le Mans ini, di mana banyak tikungan yang membutuhkan pengereman yang kuat, tetapi grid tuh tidak banyak di lintasan ini. Jadi banyak area yang bisa membuat pembalap terjatuh hanya dengan sedikit melakukan kesalahan atau keluar dari racing line. Dan karena seperti yang kita tahu, MotoGP saat ini kan benar-benar cepat dan semua pembalap harus membalap di ambang batasnya mereka masing-masing. Maka kesalahan akan banyak tercipta dan tentunya akan membuat banyak pembalap terjatuh. Secara total di balapan hari Minggu kemarin ada 8 pembalap yang terjatuh. Dan melanjutkan cerita tadi mengenai Jack Miller yang juga terjatuh, dia itu awalnya tuh sudah saat dia dibalap oleh Marco Bezzecchi, dia tuh udah gak dapetin feeling di front tire-nya. Tapi akhirnya dia berusaha untuk mengembalikan itu dan mencoba kembali, tapi sayangnya dia pun harus tersungkur di aspal Le Mans. Dan di balapan kali ini dirinya tidak berhasil finish baik di sprint maupun di balapan. Ironi ya, kemarin waktu di Jerez dirinya dua-duanya di podium baik di sprint maupun di balapan hari Minggu. Tetapi saat di Le Mans bahkan tidak dapat finish. Ya namanya juga balapan ya, nggak bisa diprediksi juga. Kalau ditanya apa yang paling menarik di balapan Le Mans kali ini, kalau menurut saya adalah pertarungan sengit antara Marc Marquez dan Jorge Martin. Jorge Martin dengan Ducatinya terus menempel Marc Marquez. Hampir di seluruh balapan tuh Marc Marquez di posisi kedua nih dengan Honda yang sangat sulit dikendalikan. Terlihat Marc Marquez memberikan segala kemampuan yang dia bisa untuk mempertahankan posisinya. Apalagi ketika Jorge Martin berhasil membalapnya dan dia sudah mendengar nih ada suara Ducati lain di belakangnya, yaitu pembalap tuan rumah Johann Zarco yang juga udah menempel dia di posisi 3. Jadi Marc Marquez tuh akhirnya terburu-buru dan jatuh pada turn 6. Sebenarnya insiden ini tuh sangat menyedihkan ya kalau kita lihat perjuangan dilakukan Marc Marquez sejak dia kembali akibat cedera di Portimao lalu. Tapi selesai balapan, Marc Marquez mengatakan secara tenang bahwa mungkin memang belum saatnya dia kembali ke podium. Kesalahan yang terfatal yang dia lakukan adalah ketika dia sudah mencium bau podium dan dia tahu nih itu bisa hilang dengan gampangnya di lurusan oleh kecepatan Johann Zarco. Makanya itu membuat dia sangat terburu-buru dan kurang berhati-hati. Dan sambil tertawa dirinya mengatakan bahwa walaupun dia tidak membawa pulang poin dan tidak berhasil finish hanya di 1,5 lap menuju finish, tapi dirinya mengakui bahwa cukup senang untuk bisa mengetahui bahwa dia masih bisa bertarung dan bertahan dengan gempuran pembalap-pembalap lain walaupun motor Honda masih dalam pengembangan sana-sini. Dan juga dengan chassis baru Kalek, dirinya merasa ada potensi di sana walaupun masih harus banyak penyesuaian. Dan dia juga cukup senang karena dirinya jatuh untuk memperebutkan podium, bukan hanya berputar-putar di posisi 10. Dan dia berharap di Mugello nanti dirinya benar-benar siap dan berharap juga Honda sudah memiliki kemajuan lain dibanding balapannya di Le Mans ini. Tapi kalau ditanya siapa yang tercepat di balapan ini, ya tentunya Marco Bezzecchi. Dia mendapatkan 2 kemenangannya di tahun ini dan saat ini tuh hanya selisih 1 poin dengan Pecco Bagnaia di klasmen sementara setelah balapan kelima. Walaupun dia mengatakan bahwa saat ini tidak memikirkan kejuaraan dunia, dia hanya ingin membalap race demi race. Tentunya kata-kata ini sangat bijak disisipkan oleh Marco Bezzecchi karena kalau sudah memikirkan kejuaraan dunia, tentu dirinya akan merasa lebih tertekan dan itu tidak baik di saat balapan. Jadi takut terlalu terburu-buru. Kalau ngelihat susunan klasmen sementara, kayaknya unik ya. Pecco Bagnaia yang gak berhasil finish 3 kali, itu masih memimpin. Jadi memang Tissot Sprint ini membawa pengaruh berbeda dalam perhitungan poin ya sepertinya. Siapa yang paling berhasil finish tapi kasihan ngelihatnya itu adalah Brad Binder. Sebenarnya Brad Binder tuh punya kesempatan di posisi depan, tapi kan seperti yang kita tahu terganggu jalan balapnya dengan Alex Marquez yang sudah mendapatkan penalti sih sebetulnya. Dan itu membuat dia harus mental ke posisi 20 dan tidak mudah loh kembali ke depan. Seperti yang kita tahu kan sekarang temperatur ban depan tuh mudah banget naik ketika ada banyak motor di depannya. Jadi dia harus bersabar untuk bisa membalap satu demi satu dan membuatnya berhasil finish di posisi 8. Jadi sebenarnya kayaknya kalau nggak ada insiden itu dia bisa sih berada di 5 besar. Nasi yang patut digarisbawahi dalam balapan kali ini kalau menurut saya adalah Rocky Augusto Fernandez. Dia berhasil finish di posisi keempat dan menjadi best KTM di balapan Le Mans kali ini. Tentu dia akan menjadi Rookie of the Year kan karena dia hanya satu-satunya Rookie di musim ini.
Tetapi dengan pencapaian ini, Rookie of the Year yang akan disandang dia tuh akan lebih membanggakan karena dari hasil atau dari pencapaian yang bisa dia raih. Johann Zarco mendapatkan balapan yang bagus di negaranya sendiri karena berhasil berada di podium ketiga. Dia memiliki pace balap di akhir-akhir balapan tetapi memang tidak berhasil melewati Jorge Martin dan Jorge berada di posisi kedua. Pembalap tuan rumah lainnya yaitu Fabio Quartararo berhasil finish di posisi 7 setelah dia membalap dari posisi 13. Tapi dirinya mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan karena posisi ini didapatkannya bukan karena dia menyalip pembalap lain, tetapi karena ada banyak pembalap yang jatuh yang ada di posisi depan. Dan dia mengatakan kali ini di Lemang dia menderita juga ampam karena seperti yang kita tahu kan dirinya tidak melakukan operasi ampam kan. Dia hanya menjaganya dengan melakukan terapi pijitan. Tapi sayangnya saat itu tuh terapis yang menanginnya tuh berbeda sehingga sepertinya tekanan yang diberikan tidak sesuai dan sedikit berlebihan dan itu membuatnya malah sangat menderita dengan si ampamnya ini. Jadi dia berharap ke depannya dia bisa kembali ke terapis yang sama dan bisa memberikan tekanan yang benar pada ampam yang dideritanya. Kesimpulannya dari segi motor dari balapan 1000 GP di Le Mans ini tetap motor yang siap masih Ducati, KTM dan Aprilia. Honda dan Yamaha masih dalam pengembangan dan penyesuaian sana dan sini. Tetapi diakui atau tidak diakui, kita bisa lihat nih segera setelah Marc Marquez kembali ke garasi Honda, dia berhasil membuat mix result dari si Honda itu sendiri. Dan terbukti Marc Marquez memang berhasil memberikan sentuhan berbeda pada mesin Honda yang sulit dikendalikan ini. Memberikan semuanya secara fisik dan mental. Dan karena itu pula lah membuat dirinya tuh lebih banyak melakukan kesalahan karena dia push bahkan melewati limit dari yang motor itu bisa berikan. Bagi Marc Marquez di balapan itu tidak ada kompromi, full resiko, full kecepatan, full komitmen, benar-benar memberikan semua kemampuan, pengetahuan yang dimiliki ya sampai tetes terakhir dari motor yang dia gunakan. Dia benar-benar on the limit. Jadi kalau dia bikin kesalahan terbanyak atau terjatuh paling banyak ya karena itu. Dan kalau kita lihat Joan Mir nih, Joan Mir itu tuh juara dunia loh. Dan pada awal bergabung dia tuh sempat bilang bahwa sepertinya dia gak akan ada masalah nih dengan Honda. Tapi ternyata dia mengalami kesulitan yang lebih jika dibandingkan dengan pendahulunya di Honda yaitu Jorge Lorenzo dan juga Pol Espargaro. Dia benar-benar terseok-seok. Dan dia tuh gak bisa berhasil mendapatkan respon dari throttle yang dia inginkan. Jadi banyak banget hal-hal sulit untuk dirinya untuk mencoba beradaptasi dengan motor ini dan mencoba menaklukkan si motor Honda ini. Oke, jadi deserve gak nih Marco Bezzecchi, Jorge Martin dan Johann Zarco mendapatkan podium? Jawabannya adalah iya. Karena mereka layak mendapatkan podium ini karena mereka benar-benar tampil bagus, tampil cepat dan bisa mengendalikan kesalahan-kesalahan kecil yang bisa membuatnya gagal podium dan itu patut diacungin jempol. Oke, bakal ada liburan 4 minggu ke depan dan kita akan ketemu di Mugello. Mudah-mudahan ada tontonan seru lagi yang bisa bikin weekend kita tambah bersemangat. Oke, kalau ada pendapat lain bisa tolong tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram. Terima kasih sudah mendengarkan.